Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulina Safitri, NPM 1931010145, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Dosen pengampu Bapak Agus Devrianto MAG. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Lingkungan. Soal yang pertama yaitu manfaat mempelajari filsafat lingkungan untuk kehidupan, khususnya menunjang prodi AFI untuk meningkatkan Green Campus. Jelaskan. Jawabannya, manfaat mempelajari filsafat lingkungan. Filsafat yang mula lahir adalah filsafat tentang alam. Nah, filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil. Di dalam era modern, sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, pengetahuan juga berkembang semakin kritis. Begitu pula untuk menunjang prodi akidah dan filsafat Islam, mahasiswa diharuskan untuk berpikir kritis. Dan untuk meningkatkan Green Campus sendiri, kita sebagai mahasiswa harus menjaga kampus kita dari kekumuhan yang merajalela. Dengan cara meningkatkan lagi reboisasi, menyediakan sarana seperti truk pengangkut sampah, dan tidak merusak tanaman di dalam maupun di luar kampus. Soal nomor 2, yaitu bagaimana filsafat lingkungan berperan untuk meningkatkan mutu pencapaian Green Campus serta berikan contoh konkret yang mampu dipraktikkan. Nah, jawaban saya yaitu filsafat lingkungan untuk meningkatkan Green Campus sendiri itu seperti misal kampus merupakan tempat bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu dan melakukan berbagai aktivitas. Peran mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan indah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masing-masing dari semua warga kampus. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di sembarang tempat, menyiram kembali setelah menggunakan WC kampus. Hal-hal kecil tersebut memang mudah dilakukan, namun masih banyak sekali yang enggan melakukannya. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat lingkungan, teologi lingkungan, etika lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Jelaskan. Yang pertama, filsafat lingkungan. Filsafat lingkungan adalah salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal, sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya dengan antara manusia dan lingkungan. Filsafat lingkungan bukan hanya sekedar sebagai sebuah cabang ilmu filsafat, namun juga sebagai pandangan hidup yang memberikan kesadaran akan lingkungan, baik bagi semua pihak yang berhubungan dengan ilmu ini, maupun kesadaran umum bagi manusia, masyarakat, dan bangsa. Membahas filsafat lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pengertian ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Sedangkan teologi lingkungan adalah tuntutan kesadaran beragama yang memiliki keterlibatan dan keterpihakan penuh kepada lingkungan, yang bertujuan dan berperan untuk mendekonstruksi, menguji kembali sikap hidup dan tingkah laku kita terhadap alam. Baik itu meliputi alam yang diciptakan Allah seperti binatang, matahari, bumi, dan sebagainya,
serta begitu juga alam industri yang diciptakan manusia, seperti rumah, pohon yang ditanam, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas, bahwa teologi lingkungan merupakan tuntutan dengan penuh kesadaran kepada lingkungan, baik meliputi alam ciptaan Allah dan alam yang dibuat oleh manusia untuk dijaga dan jangan dirusak. Atau dengan kata lain, bagaimana kita berakhlak kepada alam sesuai dengan tuntutan agama. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari kata yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada 3 teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Jadi etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Yang pembangunan berkelanjutan yaitu proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, serta tanpa mengurangi, mengorbankan, dan menghancurkan keadaan lingkungan. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali. Contohnya yaitu melakukan pembangunan permukiman secara vertikal untuk mengurangi alih fungsi aliran pertanian, mengambil hasil hutan dengan menerapkan sistem tebang pilih, membuat taman kota untuk meminimalisir pencemaran udara, dan membangun pabrik sesuai dengan kebijakan AMDAL, serta tidak mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Yang keempat yaitu jelaskan perkembangan filsafat lingkungan dan relevansinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Perkembangan terbaru dari cabang filsafat yang disebut filsafat lingkungan atau kadang-kadang disebut dengan etika lingkungan telah ditandai dengan berbagai perselisihan teoritis tentang cara terbaik untuk memberikan dasar filosofis keterlibatannya masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini dan masa depan. Ada banyak yang berharap bahwa etika lingkungan baru akan muncul mewujudkan seperangkat prinsip yang bisa membantu menangani hubungan manusia dengan binatang dan alam dengan cara yang nampaknya mengabaikan teori dan etika tradisional. Contohnya yaitu ada perjuangan untuk mengatasi pandangan antroposentris alam. Yang kedua adalah pertanyaan tentang bagaimana menentukan tempat manusia di alam. Yang ketiga yaitu mengatakan atas dasar apa kita harus menetapkan status sosial, status moral, atau apa yang kadang-kadang disebut considerability moral untuk hewan. Dan sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.